Definisi Evidence Based Practice atau disingkat EBP. Menurut Greenberg, Evidence Based Practice ini adalah penggunaan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Dan ada juga menurut Malik dan Van Out Overhaul, Evidence Based Practice in Nursing adalah penggunaan bukti eksternal, bukti internal, serta manfaat dan keinginan pasien untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Manfaat EBP, yang pertama menjadi jembatan antara penelitian dan praktik. Yang kedua, mengeliminasi penelitian dengan kualitas penelitian yang buruk. Yang ketiga, mencegah terjadinya informasi yang overload terkait hasil penelitian. Yang keempat, mengeliminasi budaya. Kemudian ada kekuatan dan kelemahan dari EBP. Kekuatannya itu memberikan pelayanan yang terbaik, dan kelemahannya membatasi autonomi profesional. Kemudian langkah dalam EBP. Yang pertama itu menumbuhkan semangat menyelidiki, seperti mengajak semua petugas kesehatan untuk menanyakan kembali praktik kesehatan yang sedang mereka lakukan. Yang kedua, memasukkan EBP dalam visi, misi, dan promosi yang diberikan institusi kesehatan. Yang ketiga, adanya infrastruktur yang menyediakan alat untuk pengembangan. Langkah kedua, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang paling relevan dengan PICO atau PICOT. PICO atau PICOT ini nih, P-nya populasi pasien atau disease of interest, I-nya ini intervensi atau issues of interest, C-nya ini intervensi pembanding atau kelompok pembanding, U-nya ini outcomes atau hasil-hasil yang diharapkan, T-nya ini time frame atau batas waktu. Baiklah, saya akan menjelaskan dari langkah yang ketiga, yaitu langkah yang ketiga adalah melakukan critical appraisal terhadap bukti-bukti. Nah, maksudnya critical appraisal ini menyesuaikan dari jenis atau level artikel tersebut. Nah, pertanyaan utama itu adalah apakah hasil dari penelitian tersebut valid atau tidak. Nah, apakah hasil dari penelitian itu reliable atau apakah intervensi bekerja dengan baik. Apakah hasil penelitian tersebut akan membantu dalam melakukan perawatan untuk pasien paliatif ini. Nah, apakah sampel penelitian mirip dengan pasien paliatif? Apakah keuntungan lebih besar daripada resikonya? Nah, itu langkah yang keempat itu mengintegrasikan bukti-buktinya. Nah, critical atau disebut juga critical experience, yaitu CA. Nah, ini merupakan bagian yang penting dalam proses EBP. Contohnya saat follow up untuk evaluasi hasil, CA mencatat bahwa saat treatment kasus acute itu otitis media. Nah, first line-nya antibiotik tidak efektif. Langkah yang keempat itu ada mengintegrasikan bukti-bukti. Langkah ini adalah merupakan langkah yang paling penting dalam proses EBP. Nah, contohnya itu saat follow up untuk evaluasi hasil, CA mencatat bahwa saat treatment kasus aktual otitisnya media first line atau antibiotiknya tidak ngefek. Nah, pasien jika kualitas evidensinya bagus dan intervensinya sangat memberikan manfaat akan terapi. Jika hasil diskusi dengan pasien menghasilkan suatu alasan yang membuat pasien menolak treatment, maka intervensi tersebut tidak bisa diaplikasikan. Langkah yang kelima ada mengevaluasi outcome. Nah, langkah ini sangat penting untuk menilai dan mendokumentasikan dampak dari perubahan pelayanan berdasarkan EBP dalam kualitas pelayanan kesehatan atau manfaat bagi pasien untuk pasien paliatif sendiri. Langkah yang keenam itu menyebarluaskan hasil dari EBP tersendiri. Nah, diskriminasinya dilakukan untuk menge-share hasil EBP sehingga perawat dan tenaga kesehatan lainnya mau melakukan perubahan bersama dan akan menerima perubahan tersebut memberikan pelayanan perawatan yang lebih baik lagi untuk pasien paliatif. Nah, bentuk-bentuk diseminasinya itu adalah melakukan oral presentasi atau melakukan panel presentasi, melakukan round table presentasi, atau melakukan small group presentasi, melakukan jurnal group, atau publicity. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Kami mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang dalam penyajian kami. Saya Serina Lubantoruan dan Komang Andreas Putra mengucapkan terima kasih.